Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita di Padepokan Des Custom. Di cerita kemarin banyak yang WA ke kita dan DM di Instagram, baik di komen di YouTube kita, minta dijelaskan tentang permasalahan boros bensin di Opel Blazer. Oke, kita akan coba bedah untuk permasalahan BBM di unit Opel Blazer yang sama-sama kita miliki ya, sama-sama kita punya. Memang permasalahan ini selalu menjadi polemik dan menjadi hal yang cukup menarik untuk dibicarakan dan diperdebatkan. Oke, saya akan coba kupas dulu ya karakter dan untuk produk knowledge-nya tentang Opel Blazer itu. Nah, untuk unit yang Blazer DOHC itu konsumsi BBM-nya 1:10 luar kota. Nah, untuk yang Blazer Montera atau SOHC itu 1:8. Nah, banyak faktor yang mengakibatkan hal-hal yang mungkin teman-teman bisa bilang boros dan lain-lain. Nah, untuk yang Blazer DOHC itu bisa sampai 1:11. Itu dalam konteks standar ya. Nah, banyak yang mempengaruhi hal-hal kenapa mobil kita misalkan menjadi boros. Yang pertama juga sugesti kita tentang perbandingan irit borosnya ya. Dengan kapasitas cc 2200, kita bisa tahu bahwa konsumsi BBM itu sangat ideal di 1:9, 1:10. Coba kalau kita bandingkan dengan kompetitor yang lain di cc 2000 ya, di cc 2000 itu juga konsumsi BBM-nya tidak jauh-jauh dari 1:8, 1:7. Itu yang terjadi. Nah, makanya pada saat perbandingannya kita harus apple to apple ya. Jadi dengan cc yang sama, dengan bobot yang sama. Nah, ada teman-teman yang mengeluhkan, oh Blazer saya ini 1:5, 1:6, seperti itu. Nah, hal ini banyak dipengaruhi oleh hal-hal lain. Salah satunya adalah kita coba kupas dulu bahwa Opel Blazer itu adalah mobil yang sudah dikontrol oleh komputerized atau ECU ya. Nah, segala sesuatunya dia diberikan atau diberikan perintah oleh ECU. Baik itu semburan bahan bakar, baik itu letupan pengapian, dan lain-lain. Nah, ada beberapa faktor yang bisa mengakibatkan Blazer kita boros atau di luar kebiasaan ya, atau dari spek standarnya. Salah satunya adalah kebocoran kompresi. Nah, kebocoran kompresi ini juga mengakibatkan konsumsi bahan bakar lebih banyak yang terbuang daripada yang terbakar. Contoh misalkan setelan klep yang sudah kurang maksimal. Jadi pada saat dia langkah hisap, nutup, dia tidak menutup dengan sempurna sehingga bahan bakar yang ada di intake manifold itu masuk ke ruang bakar sehingga tidak terjadi pembakaran yang sempurna. Nah, itu juga yang bisa mengakibatkan BBM kita boros. Nah, yang banyak terjadi sekarang adalah rekan-rekan kadang-kadang tidak paham bahwa mobil kita itu kita bicarakan 1:9, 1:10 adalah dalam konteks standar ya. Bannya standar, peleknya standar, bobot kendaraan juga standar. Nah, terkadang kita lupa bahwa mobil kita sudah di-custom, dimodifikasi sedemikian rupa sehingga terjadi penambahan bobot. Nah, penambahan bobot ini juga yang mengakibatkan salah satunya adalah kinerja di ruang mesin lebih berat dari biasanya sehingga asupan BBM juga lebih banyak. Kenapa? Karena kita neken gas kan gitu untuk bisa akselerasi kendaraan ini melaju dengan sempurna.
Seperti itu rekan-rekan. Yang kedua juga terjadinya kebocoran di area knalpot. Ini jangan salah. Kebocoran di area knalpot juga bisa mengakibatkan mobil kita menjadi boros. Seperti itu. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk mencegah mobil kita mengkonsumsi bahan bakar yang tidak semestinya? Salah satunya adalah perawatan rutin dan setting klep ya, itu overhaul. Jadi semi overhaul ini tidak melulu harus dilakukan pada saat mobil kita trouble atau bocor kompresi atau oli nyampur dan lain-lain. Tapi ada tahapan-tahapan yang memang harus dilakukan. Salah satunya adalah penyetingan klep. Nah, penyetingan klep ini minimal 75.000 km, maksimal 150.000 km. Itu harus disetting ulang. Nah, tidak menutup kemungkinan bahwa seal klep yang kita gunakan itu sudah terjadi keausan sehingga ada kebocoran oli ke ruang bakar yang mengakibatkan juga pembakaran kurang sempurna. Atau yang tadi kita bicarakan bahwa settingan klepnya sudah mulai bocor sehingga pengabutan di ruang bakar itu kurang maksimal. Nah, yang kedua adalah top pengapian. Jadi kita harus paham bahwa Blazer ini adalah unit yang sudah full elektrik. Jadi pengapiannya sudah tidak menggunakan distributor tapi menggunakan ICM, Ignition Control Module. Sehingga dia akan ditentukan oleh top pengapian, titik mati bawah dan titik mati atas. Kuncinya adalah pada saat penyetelan timing bell atau penggantian timing bell, topnya harus benar-benar posisi top yang memang tidak lewat satu garis. Ini yang paling krusial adalah top bawah ya, atau top yang di crankshaft. Nah, itu yang kadang-kadang kalau yang di depan di atas ya di noken as itu kan sudah jelas tuh tandanya. Nah, kalau yang bawah kadang-kadang pada saat kita nyetel klep pada saat kita nyetel timing bell ini loncat satu gigi lebih cepat atau satu gigi lebih lambat. Dan itu juga yang mengakibatkan top pengapiannya terlambat atau terlalu cepat, yang sehingga asupan BBM dengan udara itu kurang maksimal. Dan itu juga salah satunya yang bisa mengakibatkan konsumsi bahan bakar mobil kita atau Blazer kita cenderung lebih boros dari standarnya. Nah, itu mungkin rekan-rekan salah satunya tentang pembahasan di area atau di konsumsi bahan bakar. Dan jangan juga dibandingkan bahwa konsumsi bahan bakar kita itu di CC 2200 dibandingkan dengan CC yang 1800, 1500. Tentunya tidak akan sama karena volume ruang bakar juga berbeda, asupan ruang bakar juga berbeda. Dan satu hal yang mungkin terkadang lupa bahwa ruang bakar juga mendapatkan pendinginan dari sistem bahan bakar itu sendiri. Nah, kalau asupan bahan bakarnya terlalu irit atau diperkecil, bisa juga menjadikan ruang bakar itu panas berlebih, yang mengakibatkan jadi tenaganya hilang. Seperti itu rekan-rekan. Jadi yang pertama adalah top pengapian. Yang kedua adalah sistem daripada cylinder headnya sendiri, settingan klep dan lain-lain. Yang ketiga adalah dari sistem manipul kita atau sistem gas buang kita. Pastikan tidak ada kebocoran. Itu mungkin rekan-rekan satu bab yang mengakibatkan mobil kita sedikit boros atau terjadi pemakaian bahan bakar yang tidak semestinya. Dan masih banyak hal-hal yang lain, mungkin nanti di video selanjutnya kita akan coba bahas. Dan itu 3 poin yang sangat mempengaruhi dalam konteks BBM ya. Yang satu kompresi, kebocoran kompresi, yang kedua top pengapian, yang ketiga sistem pembuangan. Nah, coba diperhatikan di unit rekan-rekan semua. Apakah terjadi hal-hal yang kita bicarakan tadi sehingga BBM mobil kita menjadi sedikit
lebih boros ya begitu. Bukan boros tapi sedikit lebih boros. Nah, mudah-mudahan apa yang saya bicarakan ini sedikit membuka wawasan kita, dan kalau salah boleh di komen ya. Silakan coret-coret di komen. Kalau ada penambahan atau kalau ada yang salah, mari kita bahas sama-sama. Itu saya bicarakan sepengetahuan kita ya. Dan mungkin di video berikutnya saya akan coba sharekan apa yang mengakibatkan kompresi bocor dan lain-lain. Oke ya, itu dulu mungkin untuk video kali ini, dan mudah-mudahan ini menambah wawasan kita atau pembelajaran buat kita semua. Apa yang mesti dilakukan terhadap unit blazer kita agar konsumsi bahan bakarnya bisa efisien dan efektif. Begitu ya, terima kasih teman-teman. Silakan komen di bawah, kita akan diskusi bahas yang lainnya. Nanti saya akan cek komennya, apa yang dikomentarkan dan apa yang menjadi bahan diskusi selanjutnya. Oke, terima kasih untuk semuanya ya. Mudah-mudahan kita sehat selalu, semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.